Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya saya, di channel Agus Putra Wates. Gimana kabar teman-teman semua pagi hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya, sehat selalu ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya mau mereview nanti proses pembuatan kit final ya. Kemarin saya sudah membahas tentang pembuatan power supply. Hari ini saya mau mereview pembuatan kit finalnya nih. Di depan saya ini sudah ada komponennya ya. Ini ada transistor final. Ini saya menggunakan Toshiba 2SJ5200 dan pasangannya. Terus R biasnya saya menggunakan 4,7 ohm ya, 4,7 ohm 2 watt. Terus R kapurnya saya menggunakan 0,335 watt. Ini yang kualitas bagus, yang kaki tebal ya. Terus saya juga menggunakan isolator dari Mika. Ini juga nanti TR finalnya. Untuk casingnya saya menggunakan casing bekas ya, bekas dari kit final kemarin ya. Untuk komponen sudah siap semua. Untuk proses pembuatannya bagaimana? Jangan kemana-mana, tonton terus channel ini. Selamat menonton. Nah, ini adalah proses untuk pemasangan dari transistor final. Ini saya nanti mau memasang sebanyak 5 set transistor final ya teman-teman. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ya dalam proses pemasangan dari transistor final ini. Itu yang pertama ya. Yang pertama itu teman-teman pastikan kondisi transistor itu harus benar-benar masih bagus ya, terutama jika menggunakan transistor bekas. Jadi diukur bagaimana kondisi tersebut dengan menggunakan tester atau alat ukur. Itu pastikan masih bagus, tidak rusak, tidak short. Terus yang kedua yaitu mengenai ketebalan mika. Jadi mika isolator itu usahakan ketebalannya itu sama, jangan sampai ada yang tebal banget, jangan sampai ada yang tipis banget ya. Nanti pasti akan berpengaruh ke rambatan panas dari transistor ke pendingin ya. Terus pasta isolator ya, kebetulan saya di sini emang nggak pernah menggunakan pasta isolator, jadi kalau teman-teman menggunakan pasta isolator silahkan monggo ya. Terus yang paling utama nih ya teman-teman ya, yaitu jangan sampai kebalik. Jadi jangan sampai kebalik antara transistor yang SC5200 dengan 1943. Itu jangan sampai kebalik, tertukar pemasangannya. Tentunya efeknya pasti rusak ya. Nah, ada satu lagi yang agak istilahnya mungkin jarang diperhatikan bagi perakit ya istilahnya ya, yaitu mengenai HFE transistor ya. Jadi sebisa mungkin sebenarnya sih menggunakan HFE transistor itu yang nilainya itu sama atau mendekati sama, itu pasti hasilnya akan lebih maksimal ya. Kalau HFE-nya terlalu jauh ya tentu hasilnya ya nggak bisa maksimal banget. Nah, apa itu HFE? Nah, itu teman-teman cari tahu ya, cari tahu sendiri apa itu HFE. Nah, ini untuk proses pemasangan dari transistor final sudah selesai ya teman-teman. Ini sudah terpasang rapi untuk transistor mika ke heatsinknya. Ini saya lanjut untuk proses penekukan ya istilahnya, pembengkukan kaki kaki transistor tersebut ya. Hari ini untuk mempermudah nanti dalam proses pemasangan resistor bias dan resistor emitornya. Ya, di sini saya memang tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan PCB karena saya biasanya menggunakan langsung ya. Jadi langsung saya pasang untuk resistor, baik resistor basis maupun resistor emitornya. Jadi langsung dipasang gitu ya. Nanti teman-teman lihat aja bagaimana hasil dan proses pemasangannya ya. Nah, ini tinggal sedikit lagi proses penekukannya. Jadi semua ya, dari kaki basis, kaki kolektor maupun kaki emitornya sama-sama. Nah, ini untuk resistor basisnya ya, 4,7 ohm 2 watt. Bagaimana prosesnya? Tonton terus ya teman-teman.
Nah, ini untuk pemasangan resistor basisnya sudah mau selesai ya. Ini tinggal pemasangan satu lagi. Jadi untuk pemasangan resistor basisnya itu seperti ini kalau saya teman-teman. Jadi tidak menggunakan PCB, hanya dari kaki basis transistor disambung ke resistornya 4,7. Hasilnya seperti ini. Ya, ini hasil pemasangan dari resistor basisnya. Terus dilanjut untuk proses pemasangan resistor emitor ya. Jadi kalau istilahnya R kapur. Nah, ini menggunakan R kapur speknya 0,33 ohm 5 watt. Nah, ya. Jadi proses pemasangannya juga sama ya. Kayak tadi pemasangan resistor basisnya. Jadi hanya dipasang langsung di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi resistor kapurnya dipasang di heatsink sini, terus disolder langsung di kaki emitornya transistor. Kenapa kok tidak menggunakan PCB mas gitu ya? Ya kalau saya sih lebih simpel aja ya sebenarnya ya, biar lebih apa ya, kalau pakai PCB kan ya emang ya emang dari dulu ya teman-teman ya. Karena emang ya mungkin nanti cobalah saya buatkan yang menggunakan PCB ya, tapi saya emang lebih suka kalau pemasangan langsung seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasil yang sudah jadi nih. Nah, kayak gini hasilnya teman-teman ya. Jadi R emitor dan R basisnya jadi kayak gini. Nah, ini kalau saya lebih suka yang model kayak gini sebenarnya sih. Nah, ini tadi teman-teman ya proses pembuatan dari kit finalnya. Yang ini hasil jadinya ya. Nah, ini menggunakan transistor Toshiba 5 set, menggunakan Toshiba 5200 dan pasangannya. Ya. Untuk pemasangan kit usahakan ya menggunakan komponen yang bagus kualitasnya ya, terutama untuk transistornya. Kenapa kalau kita menggunakan transistor yang maksudnya abal-abal istilahnya ya, KW lah ya. Itu disuplai dengan tegangan tinggi dia nggak akan mampu dan sering jadi kerusakan ya, short, jebol lah istilahnya ya. Jadi usahakan menggunakan transistor yang kualitasnya bagus. Ciri-ciri transistor dan kualitasnya bagus bagaimana? Nah, itu PR dari teman-teman semua ya. Bagaimana cara mencari transistor yang kualitasnya bagus, itu bagaimana ya. Itu ada ciri-cirinya juga ya teman-teman semua ya. Oke, untuk hari ini proses pembuatan kit selesai. Tinggal nanti pembuatan kit driver ya, SOC 502. Untuk proses pembuatannya bagaimana, tunggu saya buatkan di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.